Segera kita mulai saja untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri yang ada di sini. Mohon. Kita akan menyanyikan lagu Hari-Hari-Ku Lalui. Yang ada di rumah mendengarkan ya, tapi kalau bisa ikut silakan. Hari-hari-ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani, pakai tepuk tangan boleh, bersama Yesus, pencobaan kan ku hadapi, bersama Yesus, juru selamatku. Kita ulang lagi, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, bersama Yesus, suka duka bersama Yesus, sama Yesus, persoalan pencobaan, kan ku hadap bersama Yesus, juru selamatku, bersama Yesus juru selamatku, bersama Yesus juru selamatku. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa. Doa pembukaan oleh Ketua Komisi Warga Dewasa, Ibu Agus Sumaryadi. Kepada yang terhormat, Ibu Agus dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Monggo dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita memohon berkat Tuhan untuk acara ini boleh berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Maha Kasih, kami sekalian pada kesempatan ini ya Bapa, boleh Engkau kumpulkan bersama-sama Bapak Ibu yang boleh hadir dalam situasi dalam masa pandemi Corona ini. Kami boleh bersyukur dari Komisi Warga Dewasa ya Bapak, dari GKJ Wisma Panunggal ini boleh mengadakan suatu acara sarasehan yang bertemakan bangkit dari keterpurukan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah sarasehan ini dan kami mohon berkat-Mu ya Bapak, dari awal hingga pada akhirnya nanti boleh berjalan lancar. Kami naikkan doa kami ya Bapak, oleh narasumber yang boleh tampil, yang boleh menyampaikan materi adalah Bapak Patrick Yesandro. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan berkati, dan semuanya boleh berjalan lancar. Materi boleh kami terima, apa yang boleh kami terima boleh menjadikan berkat dan bermanfaat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapak. Kami juga naikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang bertugas untuk mendukung acara sarasehan pada malam ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga pada akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Doa-doa kami ini kami mohonkan kepadamu ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kami persilakan, monggo. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Agus Sumaryadi sebagai Ketua Warga Dewasa. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Majelis Pendamping Komisi Dewasa. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan. Allah itu baik. Mungkin yang di rumah juga bisa menyanyi bersama ya. Allah itu baik, baik untuk bagiku. Boleh kita sukacita dengan
kita akan nyanyi bersama. Allah itu baik, sungguh bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menegaskan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasihnya, kasih setianya tak pernah berubah, itu sekarang dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Dina sebagai Majelis Pendamping Komisi Dewasa, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, baik yang di rumah ataupun yang ada di sini, di gereja, atau biasanya di sebelah di studio, gereja WPM. Salam sehat selalu. Kita berharap meski dalam kondisi yang seperti sekarang ini, yang entah kapan berakhir, kita boleh tetap optimis. Makanya ketika Komisi Dewasa diberi PR, apa ya, untuk proker tahun 2022, maka saya terbersit ingin memberi satu motivasi gitu loh. Karena saya di komunitas kebetulan di Women yang saya ikuti selalu ada yang namanya motivasi untuk kaum ibu. Meskipun di masa-masa pandemi yang dari tahun 2020 hingga saat ini kita belum berakhir, itu janganlah kita mengeluh atau menjadi tiarap terus. Boleh kita mengeluh di awal. Kita mungkin merasa kecewa di awal. Tapi kan tidak mungkin selamanya kita terus mengeluh dan terus kecewa atau justru makin tiarap. Kita harus sadar kita diberkati oleh Tuhan, banyak talenta dalam diri kita yang tanpa sadari kita nggak tahu. Ternyata talenta yang kita miliki itu ternyata mampu membuat kita bangkit. Nah, untuk lebih jelas saya nggak mau berlama-lama, kita akan bersama dengan Mas Patrick nanti kita ngobrol-ngobrol santai untuk bagaimana kita menjadi bangkit kembali dan penuh semangat. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Dina selaku Majelis Pendamping Komisi Dewasa. Baik, Bapak Ibu yang ada di studio Wisma Paduka Berican dan ada di rumah, kita nanti-nantikan apa yang hari ini akan terjadi. Itu Mas Patrick Sandro. Aduh, namanya sulit, bagus banget. Orangnya mesti, sama dengan orangnya. Iya, seperti namanya, lihat saja nanti. Mas Patrick Sandro Pristantio yang akan berikan pemaparannya, bangkit dari keterpurukan. Dipersilahkan. Ya, luar biasa. Dipersilahkan. Shalom. Kalau saya enggak pakai mic kedengeran? Oh, yang di Zoom enggak kedengeran. Oke, siap. Selamat petang juga untuk sahabat-sahabat di Zoom. Mari kita bahagia bersama malam ini, begitu nggih. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali sesi ini, seperti judul yang saya tuliskan di sana, Kanti Happy gitu ya. Saya memberikan satu syarat untuk kita berproses selama beberapa waktu ke depan. Syaratnya sederhana, cukup satu. Harus bahagia. Harus apa? Belum kompak. Harus apa? Oke. Salah satu indikator kebahagiaan itu adalah melalui senyum.
Maka walaupun kita mengenakan masker, tetapi aura senyum itu pasti terpancar gitu ya. Maka hitungan ketiga dari saya, yuk berikan senyum yang paling indah ke sahabat di kanan kiri kita yang di rumah bersama keluarga. Yuk, 1, 2, 3. Iya, iya, Jan. Iya, Kita yang di depan saya halus-halus ya, itu tergantung umurnya ya. Makin ke sana makin tis-tisan ya, lengguye minta senyum aja sampai polanya banyak gitu ya. Oke, itu saking semangatnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Boleh? Next? Iya. Halo sahabat, bagaimana kabarmu? Mbok sing semangat ngono lho. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Yang di rumah boleh juga ya. Oh ya. Boleh juga tulis di kolom chat gitu ya, menyampaikan apa kabar teman-teman di rumah. Lalu bagaimana perasaan teman-teman saat ini? Sehat, sehat sing ra duwe tagihan gitu, sing mikirno tagihan, mikirno cicilan yo. Ketoke sehate rodok piye gitu enggak ya? Oke. Buat saya setiap kita itu memiliki masalah pasti iya. Tetapi untuk bahagia itu kembali pada pilihan kita. Dan saya matur nuwun ketika Bapak Ibu sudah rawuh, baik yang di rumah juga sudah mau ikut untuk kita bahagia bersama. Saya di sini bukan karena saya menjadi manusia yang paling bahagia, tidak kok. Saya di sini pun ingin mengajak Bapak Ibu, justru saya yang ingin belajar dari Bapak Ibu. Tentu dari pengalaman Bapak Ibu lebih dibanding dengan saya. Nah, terakhir ada satu pertanyaan berikutnya. Monggo. Siap untuk bahagia bersama? Siap ora? Wah, ini masa kalah sama yang di Zoom loh. Di Zoom aja semangatnya luar biasa. Sudah siap? Oke, mari baik yang di rumah maupun di tempat ini, kita akan cek semangatnya. Bapak Ibu, semangat yang paling utama itu ada di mana? Ada di mana? Ada di diri kita, betul. Setiap kita itu adalah sebagai semangat. Maka kalau saya tanya, mana semangatmu? Jawabnya ini. Jawab dengan lantang dan mantep gitu ya. Mana semangatmu? Ngaten Bu, ngaten. Iya, saking semangatnya ngene, toh. Gak apa-apa. Penting gayeng ya, toh. Yuk coba lagi. Mana semangatmu? Yang di rumah juga ikut ya toh, walaupun off cam tetap ketok loh ya. Mana semangatmu? Mana? Mana? Iya. Itu kalau saya bilang mana semangatmu, dan percaya atau tidak Bapak Ibu, semangat itu menular. Maka kali ini di gereja ini bahkan di ruang Zoom sudah penuh dengan semangat kita. Biar semangat itu enggak kabur kanginan, harus kita tangkap. Kalau saya teriak, tangkap semangat, jawabnya hap gitu ya. Kita coba. Mana semangatmu? Nah, toh. Nanti kene iki ra sadar salah apa ya toh? Dan yang benar cuma satu loh toh. Mana semangatmu? Nah, iki aja. Loro aja salah lho. Enggak apa-apa ya toh. Dan yuk angkat tangan kanan dulu. Bahagia boleh tapi tetap fokus. Hitungan ketiga, tempelkan tangan kanan ke dada kita sambil katakan, ojo ngisin-ngisini. 1, 2, 3. Ojo ngisin. Yuk, jajal loh ya. Yuk, kita coba. Mana semangatmu? Rotok alon-alon karo ngati-hati saiki. Iya. Tangkap semangat. Tangkap lagi. Oke, sekarang semangatnya digenggam. Bapak Ibu, dalam kehidupan itu ada kalanya kita ngelokro atau mungkin orang di sekitar kita butuh semangat dari kita. Maka kalau ada yang ngelokro, kita tugasnya adalah membagikan semangat. Kalau saya teriak bagikan semangat, jawabnya nyoh gitu ya. Berikan total, aja pelit-pelit gitu ya. Mana semangatmu? Ngene jok tarik ya. Ngene jok tarik ya. Mana semangatmu? Mana? Wah, sidone do bingung kabeh ya toh. Alah. Jan, yuk coba lagi. Tangkap semangat. Hap. Tangkap lagi. Hap. Bagikan semangat. Ya. Bagikan lagi. Wes mantap, boleh tepuk tangan untuk kita semua ya.
Yes, berarti sudah siap untuk bahagia bersama. Karena sudah bahagia, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Oke. Iya, muka-muka saya gini, ya, nama saya Patrick Sandro, ben kita kayak Londo, ya. Biasa dipanggil Patrick gitu ya. Kemudian saya dari psikologi, kebetulan kakak tingkatnya Mbak Kiki begitu ya. Kami hampir satu letting begitu ya, terpaut 1 tahun. Lanjut. Oke, ini nomor telepon dan juga IG saya. Kalau Bapak Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan saya juga boleh, curhat-curhat juga boleh gitu ya. Oke, boleh next. Beberapa pengalaman saya itu pernah menjadi guru di Gunung Brintik atau PL Servasius. Kalau Bapak Ibu pirsa Bergota itu ada satu sekolah di sana, yaitu namanya Gunung Brintik. Anak-anaknya istimewa di sana. Saya itu paling suka kalau jam 6 pagi ikut menyambut siswa. Karena nanti yang datang ibunya gitu ya, ayu-ayu tenan gitu ya. Itu di sana, dan kemarin saya bertemu dengan salah satu anak saya, anak siswa begitu ya. Saya bertemu di daerah Bangjo, Bolter Mangun Sidi itu apa jenam ini? Kaligawe. Pertemuan Kaligawe dengan Bolter Mangun Sidi. Di sana ada Bang Jo, saya bertemu anak saya di sana. Sejauh itu. Jadi ada yang di Telogosari, di Bang Jo situ, Tugu Muda udah mulai jarang karena sering ada razia begitu, dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Maka dulu kami hadir ke sana untuk mengajak mereka lebih bersemangat tentang hidup. Yang mereka tahu itu mung kerja. Kerja itu tidak hanya untuk mereka, tetapi untuk menyukupi orang tua mereka. Kebalik begitu ya di sana. Lalu menjadi beberapa trainer di beberapa organisasi, kemudian lebih banyak di dunia pendidikan, dan terakhir saya membantu Kemendikbud di pendampingan untuk SMK Cakap Digital. Next. Nah, ini yang kemarin saya lakukan bersama dengan salah satu teman juga, Kristiani juga, di Rumah Sakit Wongsonegoro. Sejak bulan Februari tahun 2020, kami menjadi pendamping untuk pasien-pasien COVID, di mana ketika awal terjadi COVID tentu yang dirasakan adalah kepanikan, kecemasan, ketegangan, karena kita tidak tahu COVID ki panganan apa, penyakit apa, kok ngerti itu medeni, gila nimen gitu ya. Dan itu yang saya lakukan. Dan Bapak Ibu, saya bukanlah tenaga ahli. Waktu itu di Wongsonegoro kami nekat gitu ya, memasukkan satu tenaga non medis untuk mendampingi pasien. Waktu dulu saya tidak memakai hazmat, saya memodal masker. Yang saya lakukan di sana, saya nggak punya keahlian apa-apa. Mung saya mikir, nek wong happy, kudune cepet mari. Apa yang membuat seseorang semakin terpuruk adalah kekhawatiran, kecemasan dalam pikirannya. Yang itu memperburuk secara psikis. Dan itu terjadi juga di Omikron, walaupun secara kasus tidak seberat, secara gejala tidak seberat Delta. Tetapi memang kita tetap harus mengantisipasi dengan menjaga prokes. Dan ini ada satu video yang saya lakukan bersama dengan pasien di sana. Boleh diputar, Mas? Monggo. Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro diantaranya adalah melakukan suatu kegiatan bersama di luar ruangan, khususnya ini untuk pasien PDP COVID-19 yang diperuntukkan supaya bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memunculkan imunitas, yaitu salah satunya adalah dengan memberikan motivasi yang diberikan oleh motivator kami, kemudian menggerakkan badan juga untuk berjemur. Dengan imunitas yang meningkat, tentunya akan mempercepat proses penyembuhan COVID-19. Oke, baik. Itu yang saya lakukan di sana, Bapak Ibu, bersama dengan Dr. Susi juga, kebetulan beliau juga Nasrani juga, mantan warga sini, J. Jadi betul-betul kami di sana menjadi pionir begitu ya, bagaimana, dan kami bangga. Tidak ada tendensi apapun, tetapi kami merasa bangga bahwa kami berani mengambil risiko untuk bisa memberikan kualitas hidup yang baik pada pasien.
Dan di salah satu peserta ini, peserta didik, kami menganggapnya begitu aja Bapak Ibu, kalau lulus nanti mereka diwisuda dan betul-betul dapat ijazah. Bahwa kami menganggap mereka sedang kuliah, sedang studi. Ya namanya belum lulus-lulus gak apa-apa. Dan dulu ketika awal-awal COVID Bapak Ibu, lab itu paling cepat 2 minggu. Tidak ada yang langsung dan itu rasanya betul-betul kecemasan. Dulu COVID itu bukan penyakitnya yang parah, tapi momok yang ada di masyarakat. Diomong aib segala macamnya. Ada satu pendeta juga yang menjadi pasien waktu itu dan ada satu kasus itu melakukan bunuh diri, hampir melakukan bunuh diri. Walaupun sempat ada cerita koplak gitu ya, eyang kakung, sepuh, udah pengen bunuh diri, lompat dari jendela Bapak Ibu. Tapi jendelanya emang sakmono kae. Dadine ora le piye-piye malah dadine tambah loro gitu ya. Ya itu namanya juga orang putus asa begitu ya. Tetapi faktanya saya menemukan kalau dulu katanya orang komorbid dan lansia sulit sembuh. Saya menemukan satu Mbah Siti namanya, baru masuk 2 minggu beliau bisa pulang. Padahal beliau sudah request kerupuk, mas tak gawai kerupuk, wongnya wis ranono. Ranononya bukan berarti sedo ya, tapi betul-betul pulang. Kenapa? Mung seneng obah, seneng joget. Yang lain merengut, merenungi nasib gitu ya. Terutama yang muda-muda Bapak Ibu. Saya sepuh malah saya lihat sing sepuh kakean pola kok sing nom malah lemes gitu ya. Ya itu menjadi cerita bahwa apapun permasalahannya bahagia itu pilihan kok. Situasi itu sifatnya netral. Cara pandang kita itulah yang menentukan. Boleh di next? Nah, oke lagi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau saya bertanya, apa sih yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat foto ini? Pripon? Ikut happy. Ada lagi? Senang, bahagia? Oke. Yang lain idem gitu ya. Untung saya dari psikologi, jadi tahu aliran kebatinan. Ngilmunya kebatinan ya loh, nggak apa-apa gitu ya. Yes. Bapak Ibu, kita sepakat bahwa melihat foto ini kita ikut happy, ikut senang. Pertanyaannya adalah, kira-kira Mbah Kakung ini punya masalah enggak ya? Punya, bahkan pasti punya. Tetapi yang nampak di sini adalah kebahagiaan. Senyum yang tidak dibuat-buat. Kalaupun disuruh pose kan tetap ketok gitu ya, mana senyum yang dibuat-buat, mana yang tulus. Rakyat yang naik dedelok ya untune gopil jebulno gitu ya. Tetapi nyatanya itu membuat kita bahagia. Iya. Next, boleh di next? Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kali ini saya tanya, sudah bahagiakah? Harus bahagia. Harus kebahagiaan kayak gimana Bu? Besok jatahnya tagihannya ya. Oke, podo. Saya juga mengalami kok ya. Ya. Kadang ini menjadi pertanyaan. Kita sering iri dengan kebahagiaan orang lain. Wih, ciri khasnya orang Indonesia. Tanggane duwe mobil anyar lho. Wih, kok iso sih? Kok iso? Paling bondo warisan ya toh. Nek giliran tanggane susah, syukur toh. Jan. Ya enggak. Itu bukan di sini. Warga Indonesia yang lain gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke kondisi saat ini, sampai saat ini ternyata kita masih harus berjuang. Satu kata tentang pandemi. Apa? Spontan Bapak Ibu. Harus dihadapi sedih. Apa? Buat trauma. Takut? Gelisah? Was-was? Oke, kok orang sing ngomong satu kata tentang pandemi. Wah, aku duwe peluang Mas buka bisnis anyar. Ada? Itu nyata loh. Ada enggak? Yang malah karena pandemi jadi buka online shop? Ada. Ayo. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan loh. Tetapi memang situasi saat ini menuntut kita untuk lebih banyak fokusnya ke hal negatif. Saya boleh membilang itu sebagai hal negatif, was-was, kekhawatiran. Bapak Ibu, hati-hati dengan kata overthinking ya.
dengan kekhawatiran. Cemas itu boleh, tetapi kalau kita harus berbicara fakta yang sangat nyata, kecemasan itu tidak lebih baik dari realita loh Bapak Ibu. Kadang malah realitanya tidak semenakutkan itu. Gek nek iki piye yo? Gek nek aku ra melu, gek nek aku melu sarasana nang gereja engko piye-piye? Ayo piye? Teko dinikmati. Terkadang itu yang harus kita hadapi kok. Mung iso nampa, wis kadung kena terus piye? Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Setelah untungnya dari awal saya mendampingi pasien sampai hari ini, saya juga pernah. Untungnya ya toh, saya ikut tren. Mosok sing liyane kena aku ora kan ketoke kurang solid gitu ya. Dan itu yang saya rasakan, yang tak lakukan apa ya wis. Enggak sekarang loh Bu, enggak. Wah, alamat ya toh klaster anyar enggak ya. Intinya bahwa Bapak Ibu kita harus realistis bahwa kondisi ini sangat mungkin kita alami. Sangat mungkin kita rasakan. Mungkin kemarin, ini yang sering saya sampaikan kepada pasien, Bapak Ibu rasa mikir no sing gibahke sampean. Percayalah, orang dongake lho ya, memprediksi. Sing saiki gibahi sesuk ra yo mlebu kene dan kuwi kedaden tenan ya toh. Itu ada yang cerita, Mas, tonggoku mlebu tenan. Iya, Pak. Bukan masalahnya bagaimana ketika kita memikirkan nek kita digibahi kayak apa. Tetapi ya wis doakan yang terbaik untuk mereka. Mereka tidak pernah tahu, orang lain tidak pernah tahu apa yang kita rasakan. Dan tidak perlu Bapak Ibu hidup hanya untuk membahagiakan orang lain. Setiap kita layak untuk bahagia kok. Itu yang perlu kita ingat juga. Boleh di next? Wah, iki aku sing gambleh terus. Nah, Bapak Ibu, semoga nampak jelas deh. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk cek stres kita. Kalau Bapak Ibu ada HP, itu akan lebih mudah. Kalau butuh kertas, saya ada kertas tapi tidak bawa bolpen. Oh, ada bolpen enggak ya? Untuk kita ngecek kalau Bapak Ibu ada HP, bisa ditulis di HP. Nomor 1 poinnya berapa? Jadi, kita akan memberikan angka pada setiap pernyataan, pada setiap gejala. Kalau gejalanya tidak pernah, nilainya 0. Kalau gejalanya kadang-kadang itu 1, kalau sering itu 2, sangat sering itu 3. Contohnya nomor 1, mudah gelisah selama 2 minggu terakhir ini. Kalau Bapak Ibu ngerasakan selama 2 minggu terakhir ini mudah gelisah, embuh kenapa boleh diberi angka sesuai yang Bapak Ibu rasakan. Ngaten nggih? Kita coba. Monggo. Yang bisa saja enggak apa-apa. Filenya nanti juga bisa diterima kok. Monggo. Yang di rumah juga boleh dicoba gitu ya. Kita akan cek tingkat stres kita. Stres itu lumrah. Terima kasih. Sampun? Oke. Masih ada 7 pertanyaan lagi, pernyataan lagi. Sampun nggih? Oke, boleh dilanjut? Iya. Sering melamun, sering napa mboten, tidak sabaran, pencemas, mudah merasa kesal, kesulitan untuk bersantai. Kesulitan untuk bersantai itu sekedar Bapak Ibu pengen duduk-duduk di depan rumah misalnya itu enggak jenak gitu ya. Duduk aja enggak nyaman, tiduran aja enggak nyaman, selalu ada yang mengganggu di pikiran. Itu juga bisa. Sering lupa dan terakhir tiba-tiba merasa sedih.
kayak nggak ngapa-ngapain atau mungkin yang ibu-ibu tiba-tiba menangis begitu ya, aku kenapa, itu sangat mungkin. Kalau memang itu sering, monggo nanti diangkakan. Kalau sampun, silahkan di total angkanya berapa, monggo. Ya, digabung dengan yang 7 pernyataan sebelumnya. Nanti setelah ini saya akan menunjukkan hasilnya. Kriteria Bapak Ibu di angka itu berarti menunjukkan apa begitu ya. Ayo. Saya nggak akan tanya dan nggak perlu dipamerkan ya toh, stresnya dewi-dewi toh. Oke. Sampun? Oke, tereng monggo. Kalau sudah di total, ada yang lebih dari 10? Oke. Iya. Namanya ngangkat rada piye gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lebih dari 15? Oh ada, oke. Lebih dari 20? Oh masih aman, masih aman. Ada Ibu? Enggak ya? Oke. Semoga tidak ada. Sampun nggih? Kita cek hasilnya. Monggo Mas. Iya. Nah, ini dia hasilnya. Bapak Ibu, 0 sampai 14 itu normal. 15 sampai 18 itu ringan, kemudian 19 sampai 25 itu sedang. Lalu 26 sampai 33 itu tinggi, dan lebih dari 34 itu sangat tinggi. Idealnya di mana? Idealnya minimal di ringan. Maksimal di tinggi. Jangan sampai sangat tinggi. Kenapa? Harus ada minimal. Bapak Ibu kalau tidak ada stres, malah kita mempertanyakan. Jangan-jangan ada permasalahan besar yang tersembunyi. Dan kalau tidak stres sama sekali itu biasanya kita jadi tidak terbiasa peka dengan diri kita. Aku kenapa itu perlu diklarifikasi begitu ya, perlu direfleksikan. Itu boleh di next. Matur nuwun sudah ngecek gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tidak jarang banyak individu lebih mudah merasa kurang bahagia, terlebih dalam mempersepsikan diri sendiri. Hal ini yang kadang menjadi penentu seseorang mudah stres, merasa kurang bahagia itu karena kurang bisa mempersepsikan segala sesuatu dengan baik tentang dirinya. Misal, kalau perempuan itu biasanya merasa, kok si kae luwih ayu yo, kok rambutnya apik yo, ben sawah dicaki kabeh. Kalau laki-laki biasanya, kok kae luwih mapan yo, kok kae ketoke dadi wong lanang luwih tanggung jawab ya, kok iso luwih bla 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 dan bla bla bla. Seringnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan begitu banding no, ora tambah semangat malah nglokro ya toh. Banding no dewe kok nglokro dewe. Itu yang sering dialami dan Bapak Ibu, kita akan coba nonton satu video yang menunjukkan bahwa kita lebih mudah melihat diri kita dari sisi negatif daripada positif. Padahal orang lain melihat diri kita sebagai pribadi yang luar biasa. Monggo. Ini ada penelitian yang dilakukan agen FBI begitu ya. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. Jadi yang menggambar tidak melihat orang yang digambar langsung. Ada sekat. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. Sumber pertama dari orang yang bersangkutan langsung. All I had been told before the sketch was to penggambar akan mendapatkan informasi dari orang lain yang bertemu dengan narasumber pertama. Person begitu. You met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. Nah, habis ini mereka akan diajak untuk melihat hasilnya. This is the sketch. Ini dari orang yang bersangkutan langsung.
Dan gambar kedua, dirinya menurut orang lain. Lebih bagus mana Bapak Ibu? Yang dirinya menurut orang lain sih, daripada dirinya menurut dirinya sendiri. Dan nanti kalau ini kita perjelas, semua gambar yang sebelah kanan lebih jelek dibanding dengan gambar yang sebelah kiri. Karena apa lagi-lagi kita lebih mudah mengejar diri kita negatif daripada positif. Oke, boleh dinaik aja Mas, kepanjangan nanti videonya. Iya. Bapak Ibu, dari video tadi harapannya yuk kita belajar bahwa orang lain pun melihat sisi positif dari diri kita kok. Masa yuk kita terus-terusan lihat sisi negatif dari diri kita. Mau sampai kapan? Segala kondisi pandemi ini dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Dari yang kaya sampai yang sederhana, dari yang berpendidikan sampai yang kurang berpendidikan, semua mengalami itu. Tidak perlu merasa bahwa iki sing ngalami aku tok. Penak ya wong liya leha-leha atas diri kita, tidak. Banyak orang lain justru salut dengan kekuatan diri kita kok. Bagaimana mungkin ketika kita di posisi down, orang lain melihat kok iso ya? Bu Agus kayak tetap semangat ya. Kok iso ya? A dan A melihat diri kita secara istimewa orang lain. Boleh nah, semua tentang cara pandang kok Bapak Ibu. Lagi-lagi segala sesuatu itu sifatnya netral. Nah, saya mau tanya. Saya izin. Ini ada. Nah, Bapak Ibu, saya menemukan gelas. Yang Bapak Ibu pirsani dan teman-teman di rumah lihat, ini air tinggal setengah atau air masih setengah? Masih atau tinggal? Tinggal atau masih? Tinggal atau masih? Ada yang punya pendapat ini tinggal? Bisa toh? Tetapi kenapa Bapak Ibu memilih masih setengah? Bapak Ibu, itu dua pernyataan yang berbeda. Dan tahukah Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu hanya menjawab masih setengah, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai individu yang optimis. Bukan individu yang pesimis. Karena kalau orang pesimis melihat ini sebagai tinggal setengah. Munggare iki. Potensi yang dia punya hanya ini. Sedangkan kalau kita berbicara masih setengah, melihat banyak sekali potensi dari air yang kita miliki. Dan matur nuwun, ketika Bapak Ibu bisa memilih ini sebagai air masih setengah. Nah iya, luar biasa. Betul gitu ya. Oke Mas, boleh di next. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang siklus kesedihan. Di sini juga banyak disampaikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, itu adalah denial dulu. Alah, corona kira nono. Corona itu apa? Ini paling, apa namanya istilahnya, buatan atau, apa Bu? Pagebluk. Atau istilahnya, alah, nek ngomong pagebluk gak apa-apa. Kita berarti ada percayanya. Nek dulu kan ada yang konspirasi, segala macamnya. Kita masih menolak orang nono. Tapi begitu, boleh di next Mas? Next terus saja sampai ke chapters-nya. Nah, di awal kita itu menghindar, bahkan menolak, oh enggak ada. Tapi ketika kita semakin dekat, kok iso sih aku kena? Mesti ono sing sengit karo aku. Mesti ono sing ra seneng karo aku. Mesti ono sing ndongake aku. Itu ketika kita masuk fase yang kedua, ketika kita marah dengan situasi yang kita hadapi. Ketika kita drop malah mesti do ndongake, mesti do seneng ketika aku bangkrut segala macamnya. Ketika aku kehilangan mesti do seneng. Itu adalah angry. Kemudian yang berikutnya, fasenya adalah mulai bergaining. Mulai kewalahan. Harus menyikapi antara omongan orang dengan apa yang kita pikirkan, mulai merasa tidak berdaya. Kok aku ra iso apa-apa ya? Wis isine wong pasrah nangis tok marang Gusti. Tetapi di situ masih lebih besar menyalahkan. Bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri. Baru fase yang berikutnya adalah depresi. Itu wong isine nyesel. Ngopo ya mbiyen aku ra njajal nggon jaga prokes? Ngopo ya mbiyen aku ra njajal percaya? Ngopo ya mbiyen aku ra njajal nggon jaga anak bojoku? Itu yang terkadang sering menjadi penyesalan. Kemudian terakhir adalah mulai nompo, oh yo wis, aku wis nang titik iki, itu adalah bagian dari hidupku. Yo wis, meh kepingin meneh.
ada yang namanya lingkaran kendali dan lingkaran peduli. Itu cara seseorang untuk merespon permasalahan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menolak corona. Itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa meminta Pak Presiden untuk membuat peraturan, Pak Mbok semua PPKM, dan kami digaji dari pemerintah. Itu bukan kuasa kita. Itu hanya lingkaran peduli. Lingkaran kendali adalah dalam kondisi ini aku kudu piye. Kudu jaga prokes, harus makan dengan teratur dan segala macamnya. Itu lingkaran peduli dan lingkaran kendali. Boleh di next? Yo, teori-teori itu gampang gitu ya. Nah, kali ini mulai ubah cara pandang kita. Bapak Ibu, ini salah satu terapi yang saya ajarkan kepada pasien, namanya adalah EFT, Emotional Freedom Technique. Caranya adalah dengan memberikan sentuhan kepada beberapa titik median dalam tubuh. Saya ingin mengajar Bapak Ibu, contohnya silakan Bapak Ibu ketuk di antara kedua mata di atas hidung. Lain itu alon-alon pelan-pelan dinikmati ya, toh. Dirasakan, rasakan sungguh, boleh menggunakan 2 jari atau 1 jari seperti ini juga boleh. Kemudian, misal Bapak Ibu permasalahan yang saat ini dirasakan apa? Sing duwe masalah, apa boleh? Kekhawatiran, kecemasan. Kita coba ya, Bapak Ibu, itu yang kita rasakan, maka kita lakukan. Ini adalah mengubah sugesti negatif menjadi positif. Gusti, meskipun aku khawatir, meskipun aku cemas dengan kondisi saat ini, tapi aku memilih tetap fokus menjaga kesehatanku. Tetap optimis bahwa aku sehat. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Ini juga cocok untuk Bapak Ibu yang sulit tidur ketika malam. Ketika ada pikiran apapun itu bisa dilakukan. Titiknya di antara kedua mata, di bawah kedua mata, di sini, kemudian di tepi, ngapunten, di bawah hidung, di dagu, dan juga di sini di tulang, di bawah leher. Ada tulang yang menonjol di sini, di situ Bapak Ibu. Sugestikan terus. Misal, sanadyan bojoku galak, sanajan bojoku ya jelahi, tapi aku milih tetap setia, milih tetap nyayangi deknen. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita memberikan sugesti positif pada pikiran kita. Nanti malam bisa dipraktekkan ya, bohong enggak ya? Enggak. Sanajan anakku jelahi ya. Ya itu sering terjadi gitu ya. Tetapi ini cukup efektif membuat waktu itu pasien-pasien lebih tenang secara psikologis. Waktu juga untuk para perawat-perawat yang mengalami kelelahan juga bisa diberikan begitu, J. Next. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu ben ra ngantuk. Kita akan mencoba memahami bagaimana sih cara merubah sudut pandang. Bukan tidak bisa, hanya nyoba belum menemukan kuncinya. Tantangannya apa? Silakan teman-teman yang di rumah boleh ambil kertas, kemudian kita akan bermain namanya adalah paper hole challenge. Caranya bagaimana? Nah, saya memiliki kertas, dia boleh dibantu. Menerima masing-masing satu. Ya. Tantangannya apa? Tantangannya kali ini adalah Bapak Ibu diminta dari kertas yang sudah diterima membuat satu lubang yang cukup untuk melewati seluruh tubuh kita dari atas ke bawah. Jelas? Jelas ya? Oke. Melewati seluruh tubuh kita dari atas ke bawah dengan cukup membuat satu lubang dari kertas itu. Tantangan ini kira-kira bisa diselesaikan atau tidak? Yakin tidak? Oke, kalau tidak, saya berani jamin ini bisa. Hanya berani mencoba? Yuk, cobalah.
Boleh, silahkan. Yuk. Dari kertas ini buat satu lubang bahwa bisa membuat satu lubang untuk melewati tubuh kita dari atas ke bawah. Yang di rumah juga boleh nyoba gitu ya. Monggo. Enggak boleh sobek. Gagal. Kertasnya masih banyak. Yuk. Saya memberi waktu 5 menit. Yuk. Silahkan. Oh ya, harusnya ada musik, enggak apa-apa. Mboten saged, Bu. Oh, lagi diukur-ukur caranya gimana ya. Yuk. Bisa Bapak Ibu, yuk. Mari kita ubah mindset kita. Tidak ada yang tidak bisa, hanya belum mencoba. Yuk. Bahannya saya punya banyak. Yuk, monggo. Saged, Bapak Ibu. Oh, bisa, bisa. Yuk. Silahkan, yuk. Mbak Kiki, kalau mau ngiringi musik biar jedak-jeduk boleh gitu ya. Yuk. Orang iso wong rung dijajal kok, yuk. Pripun Pak, ya to malah kados ngincengin apa nggih Pak? Iya. Ya. Yuk, bisa yuk. Tidak mungkin saya menjerumuskan Bapak Ibu ya, paling ya ngerjani sidik lah, yuk. Boleh disobek, tetapi tidak terputus ya, dalam arti, yuk. Nah, coba Bu, boleh. Wah, itu lingkarannya cukup besar Bu, harusnya muat tuh. Yuk. Iya, nah sip. Iya, terus Bu. Terus, iya, pedot paling ya. Tahu yuk. Yang lain coba, bisa kok, yuk. Melewati. Ya ora Bu, wong dari atas ke bawah kok kuwi jenengane nglangkai. Yuk, mandagel iki yuk. Silahkan, yuk. Iya, hampir Bu, hampir ya, hampir poklek Ibu nanti ya. Hampir putul. Iya. Coba Bu, nah, oke. Dea mungkin mau mencoba. Oh iya, yuk. Yang di rumah ada yang menemukan atau tidak, silahkan. Siapkan satu kertas dan silakan dari kertas yang Bapak Ibu punya, buat satu lubang untuk melewati tubuh kita dari atas ke bawah. Wis mah 3 menit loh, iki kok ngene-ngene wae ya toh. Bapak Ibu, kuncinya adalah ubah cara pandang, bisa kok, yuk. Ya wis tak contoni ya toh. Sambil nyoba dulu, kertasnya masih banyak, kertasnya masih banyak. Tantangan ini bisa diselesaikan kok. Bahkan terakhir rekor saya memberikan tantangan ini bisa dimasuki 30 orang Bapak Ibu. Satu kertas. Dan saya tidak berbohong gitu ya.
ya. Itu bisa. Semakin kecil tentu memiliki lubang yang semakin besar. Pripun Bu? Kok kopeng niku, Ale? Ya, coba dulu enggak apa-apa yuk. Ya. Oh, apakah ada yang bisa? Boleh, Bu. Oke sip, sampun Bapak Ibu. Iya, malah dadi tuman ya toh, tepuk tangan. Iya, enggak Bu. Bapak Ibu, intinya apa sih yang ingin saya sampaikan? Terkadang itu kita sudah punya tembok terlebih dahulu nih, yang membuat kita sulit untuk bertemu dengan kebahagiaan kita. Aku meh ya, ojo-ojo, nek-nekan, mbok-mbokan, padahal belum tentu terjadi. Tapi wis Mas gak iso, gak mungkin, ngono ya semangat le nyalahke aku ya toh. Ya, itu tidak apa-apa karena kita belum mencoba, belum menemukan formula yang tepat. Dan kali ini izinkan saya melanjutkan, monggo Mas boleh. Ada teori gitu ya, bagaimana cara menyelaraskan hidup itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah who you are, kenali siapa dirimu. Yang berikutnya adalah what you do, apa sih yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu untuk apa dan untuk siapa. Karena yang sering terjadi, kita hidup tetapi tidak dihidupi. Terus ya, kita hidup tetapi tidak dihidupi. Ya wis wayahe tangi-tangi, kerja-kerja, dahar-dahar, mulih-mulih. Itu yang sering terjadi seperti itu. Kita hidup tetapi tidak untuk dihidupi. Yang terakhir adalah ini. What you believe, apa sih yang kita percaya dalam hidup ini. Maka yang pertama kita bahas adalah terkait dengan who you are, Bapak Ibu. Penting loh untuk mengenal siapa diri kita. Mungkin Bapak Ibu tentu sudah lebih mengenal dibanding dengan saya. Boleh di next, Kapten? Nah, lanjut. Banyak cara di psikologi untuk mengenal siapa diri kita. Ada yang namanya melalui tes kepribadian, boleh di next. Ini namanya adalah palmistry, di mana ini bisa meramal garis percintaan,
intelektual sampai pada kesehatan. Tapi kita tidak akan membahas ini, karena ini sebagai gambaran saja. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk coba membayangkan. Boleh di next lagi? Gambarlah lingkaran di atas segitiga. Silakan Bapak Ibu membayangkan bentuknya seperti apa. Spontan saja, kalau bisa digambar, karena nanti dari apa yang Bapak Ibu bayangkan, itu bisa menunjukkan siapa sih diri Bapak Ibu. Jadi ini namanya kokologi dari Jepang untuk membaca gambar dan kepribadian seseorang. Pripun Bu, di gambaran Ibu? Lingkarannya di tengah segitiga. Ini dari Bu Agus. Yang lain mungkin punya pemikiran. Segitiga dulu, di sini, di atasnya lingkaran. Ada juga lingkarannya dulu, baru segitiga. Nah, itu masing-masing ada artinya. Boleh di next? Gambar yang pertama seperti ini. Seperti yang disampaikan Bu Agus. Ini menunjukkan bahwa, boleh di next, kamu adalah individu yang bertanggung jawab dan tekun. Cenderung apa adanya dan tidak neko-neko. Oh iya, ini untuk Bapak Ibu yang mengimajinasikan segitiga di atas, lingkaran di atas segitiga itu seperti ini. Boleh di next? Yang kedua itu yang gambarnya seperti ini atau kebalikannya. Bisa segitiganya yang di atas atau lingkarannya yang di atas seperti digambar. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang pandai melihat peluang dan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini biasanya tipikal orang-orang yang nggak gampang stres. Tipikal orang-orang ini pandai melihat peluang dalam arti, oke, pandemi. Kira-kira pandemi ini aku iso apa? Orang ini punya kreativitas yang cukup baik dan punya tipikal problem solving gitu ya. Nah, ono masalah, orang masalah yang dijerokke, tetapi solusi nih. Itu dari orang kriteria ini. Yang terakhir, ini yang menggambar lingkarannya lebih besar, kamu adalah individu yang loyal pada orang lain. Bahkan lebih mengutamakan orang lain daripada dirimu. Iki tipikal ngomong sing ngopeni, ngeyomi gitu ya. Itu gambarnya seperti ini. Artinya apa sih Bapak Ibu? Sebetulnya ini hanya gambaran bahwa penting loh untuk mengenal siapa diri kita. Perlu loh untuk merefleksikan siapa sih diri kita saat ini. Boleh di next? Nah, aspek yang kedua adalah what you do. Ini yang tidak kalah penting. Di usia Bapak Ibu yang sudah bekerja atau mungkin sudah purna. Terkadang yang terjadi adalah, boleh di next, kita sering marry dengan orang lain Bapak Ibu. Terkait dengan what you do ini tentu menemukan makna. Kebermaknaan hidup hanya akan muncul apabila seseorang memiliki visi kehidupan. Nggo ngopo ya aku urip, sing tak lakokke ki nggo sapa, tur nggo apa. Yang berikutnya, boleh dinegasi langsung, ya, apakah saat ini yang kita lakukan itu sekedar mencari makan atau mencari makna? Ini yang berulang kali saya berikan kepada beberapa peserta training juga, khususnya karyawan-karyawan yang akan membangun karir. Karena ya, kebanyakan yang mereka pikirkan terutama seperti usia saya, urip ki nggo mangan, kerja ki nggo mangan, nggo memenuhi kebutuhan. Bukan mencari makna. Uripku ki nggo ngopo, kerja ki nggo apa sih? Sing tak senengke ki sapa sih saka kerjaku? Boleh di next? Nah, boleh? Yang ingin saya umpamakan adalah terkait dengan filosofi tukang bangunan. Bapak Ibu mungkin buat kebanyakan orang pekerjaan ini bukan pekerjaan yang bergengsi. Tukang bangunan yang pertama melihat kok kerjaku ngene ya. Kerjane mung sambat. Pasti hasilnya juga tidak akan optimal. Tetapi berbeda ketika seperti yang digambar, tukang melakukan dengan hal penuh menyenangkan menemukan makna. Tukang ini mengerjakan rumah untuk pasangan baru. Dia mengerjakan dengan total karena apa? Oke, karena aku membangunkan rumah untuk pasangan baru harus membangun yang sederhana, irit biaya tapi membuat mereka nyaman. Bagaimana seorang pasangan baru, itu yang saya alami sekarang Bapak Ibu. Saya baru menikah September kemarin, saya merasakan, oh ini ya urip rabi gitu ya. Harus mencari rumah segala macamnya. Dan saya merasakan betul, golek omah kira gampang ya. Apa meneh anggarane ra ono kan mumet ya toh. Nah, diumpamakan saya bertemu dengan tukang, Pak, aku onone mung sakmene ya toh. Pak tolong digaweke.
Betapa senangnya saya ketika dengan anggaran minimal saya bisa mendapatkan rumah. Dan betapa berjasanya tukang ini untuk hidup saya. Begitu juga ketika misalnya tukang ini membuat sekolah, dandani sekolah, gawe sekolah. Tukang ini mengatakan, mungkin orang melihat kan, kok jadi tukang seneng ya, guyang-guyu terus. Tetapi tukang ini sedang membayangkan, wah, bari iki gendenge kepasang, bocah-bocah iso mlebu sekolah, iso do seneng, uripe iso luwih apik timbang aku. Terakhir, saya memberikan contoh, orang tukang ini membangun gereja atau tempat ibadah. Bayangkan ketika membasang genting terakhir, beliau melihat ada umat menangis datang, Gusti mohon bantuan. Beliau cuma merefleksikan, edan, saka bangun gereja iki aku iso bantu wong iso cedhak marang Gusti. Itu yang disebut dengan makna. Segala pekerjaan bukan diukur dari sekedar seberapa banyak makan yang bisa kita peroleh, tetapi makna. Itu yang terpenting. Walaupun ya mungkin banyak orang ngomong, ah masa ki gambleh ya iya gitu ya. Urip kok ngomong ke makna tok, iya Bapak Ibu. Tetapi itu pun saya coba merefleksikan dan menghidupi itu kok. Apa ya bener, sing tak golek iki mung duit gitu ya. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang kita bisa kehilangan segalanya. Intinya mung seimbang. Itu yang dimaksud dari what you do. Menemukan makna dari apa yang kita lakukan. Yang terakhir, boleh di next? Oke. Oke, lanjut. What you believe. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu. Memiliki kompas kehidupan. Kompas kehidupan itu terkait dengan apa sih? Ya, kembali lagi tujuan kita ada di dunia ini untuk apa? Bapak Ibu, saya sedang terakhir memberi penguatan untuk beberapa teman-teman yang mengalami depresi dan trauma. Saya mengibaratkan Bapak Ibu, terkadang ada yang punya luka, bekas luka di badan? Mana? Ada? Oke, di situ saya ada di pelipis ini. Kalau dulu zaman kita kecil mungkin nggak tahu bapak-bapak masih ada enggak di dengkulnya kebakmur. Ya. Bapak Ibu, kita sudah banyak belajar dari tubuh kita loh. Apa sih yang harus kita percayai? Kita sering percaya bahwa aku ketoke wis ra iso, apa meneh sing sepuh-sepuh. Aku ketoke wis ra iso. Bapak Ibu, kembali lagi. Luka ini menjadi saksi loh. Saksi apa? Ini kan hasil Bapak Ibu pola. Pola ingin mencapai tujuan. Tiba gara-gara pengen latihan ngepit. Tiba gara-gara pengen latihan numpak motor. Tiba gara-gara pengen menang dalam permainan. Ada kalanya kita gagal terus. Dan ada kalanya pengalaman itu terakumulasi. Ketika kita mengalami sakit hati, kekecewaan, itu yang sering kita ingat. Mungkin tidak sih kalau kita ubah, loro iki bukti nek biyen aku tahu menang. Menang lawan ketakutanku. Untuk yang mungkin dulu punya kisah masa lalu dengan pasangannya gitu ya, dengan mantan gitu ya, bahwa yo wis dulu aku nah berjuang untuk dia kok. Hanya dia mungkin belum tepat untukku. Sing ngrasake gogrok awake tiba apa kesel-kesel, yo wis iki buktiku sebagai laki-laki ingin berkorban untuk keluargaku kok, untuk anakku kok. Mungkin mereka tidak melihat minimal aku iso ngeyem-ngeyem awakku dewi. Dan Bapak Ibu itu memang tidak mudah. Kali ini saya minta silakan berpasang-pasangan pingsut. Boleh disepakati nganggo Jawa apa nganggo batu kertas gunting. Yuk silahkan. Berdua-dua. Iki malah silang ya toh. Boleh yuk. Kose urung tak mulai kok ya toh. Semangat tenan. Yuk. Yang di rumah juga boleh mencoba ngajak anaknya, ngajak istrinya, ngajak pasangan untuk sweet. Yuk. Kalau saya bilang mulai, silakan sweet. Tidak perlu diulang, hasilnya seri yo wis, gitu ya. Yuk. Bebas Bu, disepakati dengan pasangannya. Disepakati dengan pasangannya. Iki iso, Pak urung mulai. Dereng mulai je. Oh, semangat tenan yuk. 1, 2, 3, yuk sweet. Oke. Ada yang seri, ada yang menang? Oke, ada yang seri. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, sweet. Iya. Akhirnya menang. Oke. Ada yang belum merasakan menang? Ada?
belum merasakan menang. Yuk, coba lagi percobaan ketiga. 1, 2, 3, sweet. Tak tanya lagi, ada yang belum merasakan menang? Iso iki urung menang bangga ya Bu ya. Enggak apa-apa, sip. Yuk, siapa lagi? Ada satu yang belum merasakan menang. Yuk, berarti kan belum merasakan menang. Dari awal. 1, 2, 3, 4. Yuk, ibu-ibu masih berani? Resikonya kalah menang loh. Berani? Yuk, 1, 2, 3, mulai. Sudah menang? Iso urung semangat len jaluk. Tasih dereng Bu. Oke, percobaan kelima ya. 1, 2, 3, sweet. Tasih dereng Bu. Belum? Menang. Sudah. Oke, Ibu. 3 orang belum ya. Oke. Ibu asmanipun? Bu Sri, Bu Ida, Bu Setio. Bapak Ibu, yuk kita beri semangat untuk 3 sahabat kita yang belum pernah merasakan menang. Yuk. Oke, ibu-ibu masih berani mencoba? Yuk, coba. 1, 2, 3, sweet. Udah menang. Pripun, Bu? Urung bangga meneh. Yuk. Percobaan ke-7, Bu, masih berani? Yuk, coba lagi. Yuk, kita beri tepuk tangan. Yuk. 1, 2, 3, sweet. Yuk, masih berani ya, Bu? Percobaan ke-8. 1, 2, 3, sweet. Iya, akhirnya menang. Tepuk tangan untuk Bu Setio ya. Bapak Ibu, ini memang permainan tapi itu gambaran dari proses kita untuk menikmati kehidupan ini. Bayangkan kalau Bu Setio nyerah di percobaan kelima, akan merasakan menang atau tidak? Tidak. Butuh percobaan ke-8 dan butuh yo nekat lah. Ibaratnya wong Jawa ki yo isin sekalian ya toh. Rong tahu menang kok ya. Iya. Itu yang kita hadapi. Bayangkan ketika di percobaan ke-7 Bu Setio menyerah, akan merasakan menang? Tidak. Butuh sampai di percobaan ke-8. Dan itu yang perlu kita apresiasi dari Bu Setio, kita akan belajar dari Bu Setio ya. Nek gagal ulangi sampai jadi. Sebisa yang kita lakukan. Dan terakhir Bapak Ibu, cara menjadi pribadi sehat adalah berterima kasih dengan diri kita juga. Kita sering berterima kasih pada orang lain, tapi lupa untuk berterima kasih pada diri kita. Angkat tangan kanan boleh? Yuk. Hitungan ketiga, tempelkan tangan kanan ke dada kita, sebut asmanipun piyambak, kemudian ucapkan matur nuwun, aku bangga padamu. Contoh, Patrick, matur nuwun, aku bangga padamu. Gitu ya. 1, 2, 3. Matur nuwun. Oke, sekali lagi. Ucapkan, sebut nama piyambak-piyambak, ucapkan terima kasih sudah memberikan yang terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih memberikan yang terbaik. Ngaten mawon Bapak Ibu, kathah lepat nyuwun ngapunten. Terima kasih untuk kebahagiaan kita dan tepuk tangan untuk kita semua nggih. Monggo. Terima kasih juga yang di rumah bahagia selalu. Monggo saya kembalikan. Luar biasa, kasih aplaus sekali lagi untuk Mas Patrick. Luar biasa, wow. Sampai kita, tidak ngantuk Mas Patrick, luar biasa. Yang di rumah, mana yang di rumah nih? Mas Tis suka sekali ya dengan banyak hal. Ada nasihat, ada permainan, meditasi. Mas Patrick luar biasa belajar dari mana ya? Oke, baiklah, kita mempersingkat waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Pasti ada deh di antara kita di dalam kehidupan kita yang mana tadi kita bangkit dari
keterpurukan. Dipersilakan dari yang ada di studio BPM, Pak Widi Handoko, Mas Wika, atau Ibu Setio. Iya tadi ya Pak ya, kita kasih support terus saya. Bu Setio, sedikit aja monggo. Mungkin Mbak Dina. Ya, silakan. Bu Setio, langsung saja dikasih itu. Oh, nggak apa-apa, harus nanti nggak sampai ke studio di rumah. Monggo. Ya, bentar Bu, tunggu dulu. Satu aja Bu Setio, nanti kita ada 4 pertanyaan. Saya mau tanya ya. Dari semua rangkaian yang sudah dijelaskan Mas Patrick atau Pak Patrick ya, itu intinya kan semua ada di kemauan kita. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan kemauan dari orang, anak atau pasangan terdekat kita yang kemauannya enggak seimbang dengan kita. Karena kalau orang punya mau, itu orang gerak. Tapi kalau orang tidak mau, itu banyak alasan. Kalau orang mau, banyak jalan. Tapi kalau orang tidak mau, biasanya banyak alasan. Nah, itu teknik yang paling jitu bagaimana? Terima kasih. Kasih aplaus Bu Setio, luar biasa. Langsung saja, boleh. Buat saya, contohnya tidak atau jawabannya tidak ada saya. Jawabannya ada di Bu Setio sendiri. Carane piye? Yo kita yang ngelakoni dulu, nyontoni. Tidak akan berjalan ketika kita mung ngendi kotok. Faktanya buat saya, Bu Setio berhasil menginspirasi banyak orang. Termasuk yang di rumah. Ketika Bu Setio, tayangan ini boleh nanti misal ditonton keluarga ya, bahwa aku yo tahu kok ngalami gagal, tak bolan baleni. Sing gagal ibu tok lo ya. Bahasa gagal itu kalau ibu berhenti di 7, pasti ibu gagal. Tetapi karena ibu konsisten, arep isin, wis sepuh tapi kok yang isin-isin kira dadi-dadi, suwi tok kalah. Tetapi kan ibu mengabaikan itu. Pertanyaannya adalah kenapa Bu Setio mau melakukan itu sampai ke percobaan 8? Itu dengan berjalannya kedewasaan ya, dan waktu ya, dan proses kehidupan, proses usaha saya, itu menuntun ke situ. Dan ketika kedewasaan termasuk kedewasaan iman, itu menuntun kita, misalkan, katakanlah seperti tadi, dalam keadaan terpuruk, itu rasanya saya udah kok kata-katanya nggak enak ya, terpuruk ya. Tapi saya kembali ke firman Tuhan, bahwa Tuhan saja tidak membiarkan kita untuk jatuh tergeletak. Lah kok dibiarkan terpuruk, kan nggak bakal. Satu itu ya. Apa yang harus kita minta itu bisa diberi oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang istimewa kok. Yes. Iya toh. Jadi pada waktu kita mengalami kesulitan, itu komunikasi aja sama Tuhan. Tiap hari saya mencoba untuk itu. Kan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah kamu akan diberi, ketoklah maka kamu akan dibukakan. Lah sekarang saya mempraktekkan, tiap pagi saya ketuk dulu pintu Tuhan. Kalau kita ketuk pintu Tuhan, kita harus punya rencana pada waktu besok kita mau melakukan apa. Jadi saya bilang sama Tuhan, pagi bangun, walaupun tidak dengan berdoa, posisi berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya hari ini mau melakukan ini. Berkenan enggak Tuhan? Ketika yang saya rencanakan itu tidak terjadi, saya kembali ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berusaha untuk ini. Tapi pada suatu saat pasti ada hal-hal yang membuat kita itu lebih tenang, lebih percaya, lebih optimis. Karena kita punya Tuhan yang sangat istimewa. Itu aja kuncinya. Oke, mantap. Boleh tepuk lagi untuk Bu Setio. Dan Bapak Ibu, itu kalau dari diri kita. Dan kembali lagi, saya akan menjawab lagi. Selain yang pertama adalah konsistensi dan kemauan belajar dari Bu Setio, Bapak Ibu, tahu enggak ada yang berperan penting loh. Tuhan mengutus orang yang menguatkan Bu Setio. Iya. Siapa? Pasangan saya sama anak saya. Pasangan dalam permainan ini saya konkretkan
Ibu asmanipun? Oh iya, betul, dalam permainan ini. Ibu Marta. Ya. Bapak Ibu, yang kondisinya tadi punya masalah siapa? Saya. Bu Setio. Bu Marta hadir sebagai pendamping. Itu yang diperlukan. Bagaimana sih ketika orang lain angel dikandani, wis dicontoni angel, cedai. Yuk melaku bareng. Yuk aku iso bantu opo. Pusatnya ada Bu Marta memberikan kesempatan kepada Bu Setio. Saya membayangkan ketika Bu Marta ngambek atau kok kalah terus, kira-kira Bu Setio akan sampai di titik ini atau tidak? Tentu tidak. Pengalaman terpuruk, pengalaman gagal, tanpa kita sadari ada malaikat loh yang akan mendampingi pendamping kita. Dan itu yang mungkin bisa kita belajar dari Bu Setio dan Bu Marta. Itu sih Bu, kalau dari saya itu saja, itu konkret. Terima kasih Mbak Marta. Iya, matur nuwun. Kalau tadi Mbak Marta aku udah menang kok nggak mau aku ganti. Iya, betul, yes. Ya, betul. Itu jadi menghadirkan yang pertama, kita sendiri harus menguatkan diri kita terlebih dahulu. Karena tidak mudah untuk mengajak orang lain bersemangat. Yang kedua adalah hadirkan diri kita untuk orang lain. Samakan posisinya. Tidak ada yang menang dan kalah, tetapi Bu Marta mencoba untuk ayo tak kancani, tak kancani. Itu yang jawabannya dicontohkan oleh dua sahabat kita ini. Gitu saja, matur nuwun. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua dari yang di rumah, mungkin Bapak Selamat Priyanto atau Pak Wiyanto, monggo bisa langsung saja. Monggo Pak Selamat, mungkin ada pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak Patrick. Ya, sangat menginspirasi, sangat memotivasi. Ya, ini sangat berharap didengarkan oleh para milenial. Sebab ke depan adalah para milenial yang akan berperan baik dalam pelayanan bergereja maupun dalam bermasyarakat. Itu sebabnya himbauan saya, kalau ada di antara kita pendengar ini yang milenial, mungkin bisa menanyakan, karena Pak Patrick pun juga milenial. Ya, kalau dengan usia saya jauh beda. Tapi kalau dengan usia Pak Patrick, kalau ada di antara kita yang milenial, ini sangat menginspirasi, sangat memotivasi, ya apalagi dengan contoh-contoh yang hidup gitu. Begitu aja Mbak Wiwi, sehingga kalau ada di antara kita yang milenial bisa menyampaikan. Tapi kalaupun tidak ada, nanti Pak Patrick bisa memberikan sangu untuk mereka. Karena gereja masa depan adalah gereja milenial. Apalagi ada 4.0, nanti 5.0 begitu. Gitu aja Mbak Wiwi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Itu kok, ajak saya bertemu dengan mereka untuk main-main lagi, atau? Makaten Bapak Ibu, matur nuwun. Itu aja? Iya, intinya saya pun harus bertemu dengan mereka supaya mereka juga ada pengalaman nyata. Dan itu wujud dari gereja untuk memberi ruang kepada generasi milenial. Kenapa? Karena generasi milenial itu hanya butuh diapresiasi kok. Butuh dikasih panggung kok. Walaupun dari jauh kita tetap harus nyekeli buntute bahasanya gitu ya. Karena ide mereka terkadang terlalu liar. Mereka kreatif iya. Sering bertentangan dengan kita gitu ya. Bapak Ibu maksudnya gitu ya. Aku jenom gitu ya. Sing enom ki ngrasani sing tuwa yo dijak mikir abot ki angel gitu ya. Dijak maju angel, Mbak Kiki langsung tersenyum gitu ya mewakili perasaannya Mbak Kiki gitu ya. Yang sepuh-sepuh yo ngendikane iki sing nom-nom kok dijak maju angel. Pola pikirnya terlalu kekanak-kanakan, attitude-nya rendah gitu ya. Itu yang sering kita alami dan perlu
kalau saya diberi kesempatan, saya juga mau untuk bertemu dengan teman-teman yang milenial, Ya. termasuk kalau mungkin besok ada momen bareng, tidak mendengarkan seperti ini, kita bisa aktivitas bersama kalau situasi sudah memungkinkan antara dewasa, remaja, dan anak-anak itu sangat mungkin juga untuk kita kolaborasikan supaya masing-masing dari kita punya pengalaman nyata kok. Yang sering terjadi itu adalah miskomunikasi. Sing enom ngerasani sing tua ngerasani sing enom. Gak pernah dikomunikasikan. Padahal sebetulnya mung beda gaya, mung beda bahasa. Itu kok dari saya hanya itu. Matur nuwun Pak, Bu. Matur nuwun begitu. Ya begitu Pak. Selamat Priyanto. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada satu lagi dari audiens di rumah. Mungkin Pak Wiyanto. Halo Pak Wiyanto. Atau Mbak Afi. Monggo yang lain. Satu lagi dari audiens di rumah. Atau yang di sini, monggo satu lagi. Pak Tri, Pak Tarto, mungkin masih banyak yang perlu ditanyakan. Pasti kehidupan di rumah. Oh, Bu Dina, dipersilakan. Monggo. Terima kasih. Gini Mas Patrick, saya mempunyai anak-anak usia-usia milenial ya. Kita sebagai orang tua terkadang ingin memberi suatu motivasi ketika mereka seperti patah semangat untuk mencari sebuah pekerjaan. Nah kadang-kadang mereka tuh menjawabnya, Mama bisa aja ngomong kayak gitu. Mama nggak mengerti aku yang aku lakukan gitu loh. Nah ini yang membuat saya kadang-kadang bingung Mas. Kita sebagai orang tua pengennya mendorong, membuat mereka jangan sampai patah semangat di tengah jalan, tapi justru kadang mereka malah justru mau membalikkan ke kita gitu loh. Emang Mama tahu apa yang aku kerjain? Nah, itu yang sering saya hadapi. Anak nomor 2 saya ini unik memang. Jadi walaupun dia pintar, saya akui dia anak pintar. Dia sekolah tidak sampai harus 4 tahun, hanya 3 tahun, 9 bulan dia sudah selesaikan itu. Tapi kemudian dia asik dengan dunianya. Dia memang pintar menggambar, menuangkannya dalam bentuk pin, kemudian dia jual. Betul, dia jual bisa sampai keluar. Satu-satunya di rumah yang sudah menghasilkan mata uang dolar dia. Begitu terimbas pandemi, dia mulai kerasa. Pesanan mulai yang dari luar mulai tidak ada. Karena ongkirnya cukup mahal. Bahkan barang ditahan karena tidak ada penerbangan ke arah sana. Nah dia dari situ mulai. Kemudian bapaknya mencoba, ayo coba kamu kan punya ilmu. Bagilah ilmumu. Coba melamar, enggak mau. Enggak mau, saya selalu jawab. Kadang-kadang kita orang tua bingung Mas. Piye ya carane kita membantu mereka, mendorong mereka, tapi tidak menyinggung perasaan mereka. Itu aja Mas Petri. Oke, saya merefleksikan diri saya, Bapak Ibu, sebagai putra yang baru saja memberanikan diri untuk lepas dalam tanda kutip dari keluarga. Era milenial Bapak Ibu itu di fase remaja dan itu dialami semua kita kok. Ada titik di mana kita ingin membangun diri kita, ingin membangun fondasi diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah, ya wis Bapak Ibu, kita hanya berhasil setia menjadi pendamping anak saja kok. Kita di titik ini belum bisa mengarahkan kalau anak belum bertanya. Tetapi kita sudah menyiapkan beberapa opsi. Contohnya, misal seperti tadi, ya Ibu, Bapak sudah menawarkan untuk lowongan kerja. Percayalah, sebelum Bapak Ibu menawarkan, mereka sudah cari duluan. Opsi-opsi yang bisa dilakukan apa? Karena kita kalah cepat dengan mereka. Mereka sudah main dengan teknologi dan segala macamnya. Informasi lebih banyak putra-putri Bapak Ibu dibanding dengan Bapak Ibu. Kita harus mengakui itu. Secara teknologi di fase saya, game itu mulai berkembang. Di fase sekarang, game sudah berhasil menemukan titik puncaknya begitu ya. Berbeda dengan Bapak Ibu, game itu yang mau dolanan gobak sotor dan segala macamnya, itu jelas berbeda. Tetapi Bapak Ibu sing jenengane anak tetap anak. Yang kami butuhkan semakin dewasa itu ketika saya kemarin hampir menikah, yang saya rasakan saya sansaya krasa dadi bocah. Sansaya ngrasa dadi bocah wedi adoh saka Bapak Ibu. Seorang anak harus pergi meninggalkan keluarganya dan bla 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 bla. Itu saya takut loh Bapak Ibu. Dan yang saya lakukan apa? Saya sering pulang ke rumah, saya sering telepon Bapak Ibu.
fasenya berbeda. Besok, dan kita sebagai orang tua harus legowo juga bahwa secara fase perkembangan individu itu melekat sebetulnya sampai kelas 4 SD di era sekarang. Setelah itu mereka kenal dengan teman-temannya, iso srawung. Setelah itu mereka puber, mulai mengenal lawan jenis. Ketika kuliah mereka mulai mencari hobi yang sama dengan temannya, mulai menata jati diri. Ketika mereka mulai bekerja, mereka mulai betul-betul menata masa depan mereka. Yang bisa dilakukan orang tua ya wis hadir sebagai sahabat, tidak perlu merepoti urusan mereka. Karena itu yang sering terjadi membuat anak tidak nyaman. Lagi-lagi ya wis, nak, kalau perlu bantuan ngobrol dengan papa atau mama, tetapi sesekali juga perlu bertanya. Kayak tadi, kan mama nggak tahu apa yang kulakukan. Kita bisa tidak perlu marah, tapi ya wis, lah kan makanya mama pengen tahu. Mbok ngobrol yuk, nang di wis, karo kita makan-makan di mana atau sambil masak deh. Itu yang bisa dilakukan. Ngaten sih Bu, tetapi lagi-lagi tidak perlu sedih. Laki-laki akan dekat dengan ibu. Perempuan biasanya lebih enak ngobrol dengan sosok bapak. Begitu. Itu menjadi figur. Ngapunten bukan bermaksud menyinggung begitu ya. Bagaimana dengan mereka yang single factor? Tidak perlu khawatir, anak pun belajar banyak hal dari sosok orang tua yang menemani dia kok. Itu yang menjadi harapan dan mereka punya target akan kehidupan mereka masing-masing. Bapak Ibu, lagi-lagi ngapunten saya perlu mempertegas terakhir. Sukses menurut generasi saya dan menurut Bapak Ibu itu berbeda loh. Zaman Bapak Ibu kerja berdasi itu sukses. Zaman sekarang sukses itu nang omah ketok ira ngopo-ngopo, omahe akeh entuk duit gitu ya, itu. Dan itu udah jelas berbeda. Ngaten nggih? Matur nuwun Ibu. Iya, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Mas Patrick, luar biasa. Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup dengan 3 pertanyaan, sudah semakin malam. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih Mas Patrick, luar biasa. Dan semua hadirin Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita lanjut saja untuk acara selanjutnya. Kita akan pujikan lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Setelah itu doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Wika. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu penutup. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Juga yang ada di rumah, kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan? Kita bertepuk tangan, bersukacita dalam Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap yang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku adanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih. Dimohon duduk kembali Bapak Wika untuk menutup dalam acara malam hari ini. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu karena Tuhan telah pimpin, Tuhan telah berkati acara pada malam hari ini dengan topik yang sangat indah ya Tuhan, di mana kami harus bangkit dari keterpurukan ya Tuhan, di mana kami harus mempunyai semangat, kami harus optimis, kami tidak kendor ya Tuhan, hati kami untuk kami tetap berjuang di masa-masa pandemi yang kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan tidak
akan melepaskan kami, Tuhan senantiasa akan menopang kami ya Tuhan, di mana kami akan senantiasa bangkit dari keterpurukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di dalam acara pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan apabila sebentar lagi kami juga akan undur pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin, tuntun, sertai bimbing kami di dalam perjalanan kami pulang, agar kami selamat sampai tempat tujuan. Kami juga mohon pengampunan-Mu bila terselip dosa serta kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Wika yang sudah menutup dalam doa. Baik, kita sudah mengakhiri dalam penghujung acara hari ini. Terima kasih untuk audiens yang di rumah. Tuhan berkati untuk kesetiaan Bapak Ibu semua. Juga yang ada di sini di studio BPM. Mas Patrick, kita tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya luar biasa. Dan terima kasih untuk Mbak Kiki yang menemani kita, pemusik yang luar biasa. Baik, kita akan ketemu lagi di acara yang mendatang, yang lebih luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih yang di rumah. Tuhan berkati. Kasih musik, Mbak. Gak usah, oke.